Yang lucu kadang-kadang begini, ya Allah, hamba teh pengen punya suami yang soleh, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Bunda teh doa sendiri, jawab sendiri. Cek Allah teh, tugasmu itu minta, betul nggak? Aku tuh pengen hidup semua apa? Fine aja. Kalau hidupmu nggak mau ada masalah, maunya fine aja, kamu jangan hidup besti. Kamu jangan hidup. Karena ciri orang hidup itu pasti disapa dengan masalah, betul? Itu bukan kata AA, itu kata Allah. Mana ayatnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizu. Yang satu Rohim, yang satu Ghafur. Ini teh yang mana tuh aja? Rohim apa Ghafur? Rohim apa Ghafur? Rohim. Rohim apa Ghafur? Ghafur. Jadi yang mana tuh ini teh? Coba yang AA baca tadi surat apa? Al-Muluk ayat berapa? Ayat 2 kan? Bunda suka baca kan? Barang siapa yang tidak tertinggal baca surat Al-Muluk sebelum tidur, maka Allah akan jaga dirinya dari siksa kubur. Suka dibaca enggak? Jangan bohong begitu ya, jujur aja. Kalau enggak apa-apa. Jadi yang bener Rohim apa Ghafur? Wa huwal azizul Gorim. Jadi kemana-mana iya teh. Ghafur apa? Wa huwal azizul Ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Betul? Sebagai apa itu AA? Sebagai ujian. Sebagai apa? Jadi hidup gak akan pernah luput dari yang namanya ujian. Betul? Ayo jawab ujian semua. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Kaya, ujian. Miskin, ujian. Punya suami yang soleh, ujian. Punya suami yang kurang soleh, punya suami yang ganteng, punya suami yang abstrak. Saya nggak bilang jelek ya, abstrak bilangnya. Punya istri yang cantik, ujian. Punya istri yang cerewet, punya istri yang suka belanja online, punya istri yang maunya jalan-jalan terus. Apa namanya? It's alive. Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya. It's alive, itulah hidup, betul? Sekarang Bunda dalam hidup ngerasain hati gelisah, sedih, kecewa. Boleh apa boleh? Boleh. Yang tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan berarti kita, mohon maaf, tidak yakin kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang pertanyaannya, AA, biasanya hati itu sakit gara-gara apa? Tulis. Ada 3 jenis hati yang sakit. 1, ada yang namanya
hati yang tersakiti. Ku menangis, gitu kan? Ku menangis membayangkan betapa. Ini mah korban sinetron Catatan Hati Seorang Istri. Ini langsung nyanyi teh. Hati yang sakit disebut dengan apa? Hati yang tersakiti. Ada yang kedua disebut dengan hati yang disakiti. Hati yang apa? Disakiti. Oke. Apa lagunya kira-kira ya? Belum ada lagu yang bisa Aa bayangkan untuk ini ya. Dan dawa. Apalagi? Poho deui kan? Tak itu pokoknya malah. Yang ketiga, hati yang berpenyakit tuh. Ada 3 jenis hati yang sakit. 1 hati yang tersakiti, 2 hati yang disakiti, 3 hati yang berpenyakit. Menurut Bunda, Teteh, sayang, kira-kira ini artinya sama apa beda? Di mana bedanya? Nah, biar cepet jawabannya di situ. Hati yang tersakiti, yang disakiti, yang berpenyakit sama apa beda? Di mana bedanya? Di situ ya, itu paling cepat daripada berantem ya, itu aja. 1, sok tulis. Yang pertama, ada yang disebut dengan hati yang tersakiti. Artinya hati yang merasa sakit karena nungguin ya. Iya. Juga lagi nungguin sama ini. Hati yang merasa sakit karena hati yang mengizinkan untuk sakit. Hati yang merasa sakit karena hati yang mengizinkan untuk sakit. Jadi hati itu sakit karena diizinkan oleh hati sendiri untuk merasakan sakit. Sehingga kita bilang hatiku sedang biasa aja. Ibu kelihatan lagi ada masalah yang sangat berat barusan dari suaranya. Yang kedua, hati yang disakiti. Artinya hati yang merasa sakit karena ada sesuatu atau seseorang yang menyakiti. Jelas? Jangan minta diulangi lagi, lupa juga tadi itu. Hati yang disakiti berarti hati yang merasa sakit karena ada sesuatu atau seseorang yang menyakiti. Jadi sakitnya memang karena ada sesuatu gitu, ada seseorang. Dihina, dicaci maki, direndahkan, dikecewakan, dibohongin, dijulit, dinyinyirin, dicemoohin, direndah. Itu jadi bikin sakit. Ada yang begitu nggak? Ada ya. Ada yang ketiga, hati yang berpenyakit. Nah, apa kira-kira? Hati yang sedang sakit
karena tidak mau menyembuhkan. Jadi tidak mau menyembuhkan keadaan hati yang sedang sakit. Itu berpenyakit. Hati yang sakit karena tidak mau menyembuhkan hati yang sedang sakit. Berarti kalau berpenyakit bisa dua-duanya. Hati itu tersakiti dan hati itu disakiti, ujungnya jadi hati yang berpenyakit, jadi sakit hati. Ujungnya di sini banyak penyakit hatinya. Apa? Benci, iri, dengki, apalagi sombong, ria, semua, kecewa. Ini kan istilahnya kayak fase gitu loh. Fase ketika dia mengizinkan hatinya sakit, ketika ada orang yang bikin dia sakit, ujungnya ada kebencian, ada kedengkian, ada iri, ada sombong, gak ikhlas, gak ridho. Semua berkumpul di situ karena hati yang tersakiti, disakiti, berpenyakit. Sekarang saya mau tanya, yang di sini kalau bicara sakit hati masuk kategori yang mana? Tersakiti, disakiti, apa berpenyakit? Nah, tentu setiap orang beda-beda. Tapi kalau kata Ahilman, Bunda tidak akan pernah merasakan disakiti kalau Bunda tidak tersakiti. Sebenarnya yang bikin sakit itu bukan keadaannya, tapi yang bikin sakit itu karena hati kita yang mengizinkan untuk sakit. Betul apa betul? Jadi nggak ada yang namanya Ustadz saya disakiti. Tidak. Menurut AA tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Kamis besok itu tuh. Sok izin, Bunda bilang gini sama Ahilman, aku tuh disakiti sama suami. Shh. Suami tidak menyakitimu. Harapanmu yang berlebih kepada suami membuat kamu menyimpulkan kalau suami menyakitimu. Betul apa betul? Biasa aja, tenang. Ini belum intinya nih, belum nih, baru pendahuluan nih. Tidak bisa diulangi lagi. Ibu mah kalau yang menguntungkan ibu diulang, kalau yang menguntungkan orang lain tidak diulang. Jadi Ustadz Hilman, kadang yang bikin sakit itu bukan keadaannya tapi kitanya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar hati kita tidak mudah tersakiti? Ya jawabannya adalah jangan sakiti hatimu. Karena yang mengizinkan sakit itu bukan keadaan tapi kamu. Nah sekarang apa sih yang harus kita hadirkan agar kita tidak mudah sakit hati? Tulis, jangan sakiti hatimu karena 5 hal. Karena berapa? 5. Karena biasanya 5 hal ini yang membuat Bunda, teteh sayang, hatinya jadi sakit. Jangan sakiti hatimu karena 5 hal. 5 hal ini kita akan bahas dalam 5 jam ke depan insya Allah. Siap? Sanggup? Kuat? Yang tidak kuat ya. 1, jangan sakiti hatimu karena kurang doa dan zikir kepada Allah. 1 apa? Jangan sakiti hatimu karena kurang doa dan zikir kepada Allah. Bunda sayang, yang kadang membuat orang itu jadi sakit hatinya
kan lebih banyak memikirkan orang yang menyakitinya daripada memikirkan Allahnya. Betul apa betul? Sok Ahilman mau tanya, Bunda, ada yang nyakitin kita, yang Bunda pikirin Allahnya atau orang yang nyakitin kitanya? Berapa banyak di antara Bunda yang kalau disakiti mikir orangnya, sampai Bunda mikir berkali-kali, kok bisa sih, kok bisa sih. Dan mohon maaf, izin ya, mohon maaf Bunda, biasanya sakit hati yang paling berat itu saat kita disakiti oleh orang yang paling dekat dalam hidup kita. Betul apa betul? Jadi berat ini sakitnya karena itu orang yang sangat dekat dalam hidup kita. Gak pernah terbayangkan setega itu dia sama saya, gitu kan? Mungkin kalau Bunda disakiti sama yang gak dikenal mah biasa aja, betul? Yang jadi tambah perih, tambah sakit, tambah karena orang itu orang dekat. Dan kita tidak pernah expect orang itu akan menyakiti kita. Betul? Dan catat, Bunda sayang, kita itu akan diuji oleh orang yang dekat dalam hidup kita dan oleh orang yang paling kita cintai. Nggak usah jauh-jauh. Para nabi itu ujiannya dari orang terdekat, betul? Nabi Adam diuji oleh siapa? Istrinya. Setelah itu anaknya Habil bertengkar, betul? Nabi Nuh diuji oleh siapa? Istri dan anak pertamanya Kan'an. Ingat ya, putra Nabi Nuh itu tidak semua durhaka. Yang durhaka hanya satu, Kan'an itu. Tapi yang paling parah, Nabi Nuh itu diuji oleh istrinya. Ayo kuis, siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Nggak usah pusing jawabannya ya, biar cepet. Kalau orang Cilengsi jawabannya Cek Nuh, cenah biar ayat gitu. Nabi Nuh diuji oleh istrinya, siapa namanya? Ibu Nuh. Itu orang terdekat, betul? Nabi Musa diuji oleh siapa? Ayah angkatnya, betul? Firaun, betul? Nabi Lut diuji oleh siapa? Istrinya dan kaumnya. Kuis lagi, siapa nama istri Nabi Lut? Alhamdulillah, Ibu Lut ya. Nabi Ibrahim alaihi salam diuji sama siapa? Ayahnya Azar, pembuat patung berhala. Betul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh siapa? Paman-pamannya. Nabi Yusuf diuji oleh siapa? Saudara-saudaranya. Makanya dalam hidup Bunda, kalau kita mikirin orang yang nyakitin kita, capek apa enggak? Capek, sakit apa enggak? Makin dipikirin makin sakit, makin dicari alasan makin enggak ketemu. Ujungnya di luar logika kita. Ternyata kenapa Allah mengizinkan orang sekitarmu menyakitimu? Karena Allah ingin membuat hatimu balik lagi ke Allah. Boleh jadi selama ini kamu kurang doa dan zikir kepada Allah. Karena kamu harus tahu, yang bisa menenangkan hatimu hanya siapa? Dengan berzikir kepada Allah. Ayo dibuka surat Ar-Ra'du ayat 28. Surat apa? Ar-Ra'du ayat 28. Ar-Ra'du teh surat ke-13 ayat 28. Nggak kerasa waktu ya, udah 10:30 lagi. Coba
Yang salah siapa? Nah, ini tanda hati yang sedang sakit begini, nyalain orang kan. Iya, tenang. Kita kan sampai jam 5 hari ini kan. Iya, ibu sampai jam 5 ya, saya sampai jam 11 ya pulang. Surat apa? Ar-Ra'd ayat berapa? 28. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang. Buka lagi surat yang lain, surat Ali Imran ayat 191. Surat ketiga, surat Ali Imran ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, yaitu orang-orang yazkurunallaha, yang ia banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah, qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri dan duduk, wa ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan, fi khalqis samawati wal ar, tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Bunda, kalau orang yang banyak zikir, ketika dia disakiti, ingatnya siapa? Dia akan ingat begini, Allah tidak mungkin mengizinkan sesuatu terjadi kecuali Allah sedang menyiapkan kebaikan di dalamnya. Betul? Karena kuat zikirnya ke Allah, dia nggak akan mencari alasan yang lain yang akan membuat dia terjatuh pada sikap yang buruk dalam hidup. Enggak, dia nggak akan nyalahin keadaan, dia nggak akan misalnya mohon maaf ya, dia disakiti oleh suaminya gitu, dia nggak akan bilang gini, ya Allah kenapa saya disakiti sama suami, apa nggak salah suami saya teh, apa nggak ketuker sama suami Cida tetangga saya, ya Allah dah suami Cida mah asa soleh, asa bager, asa baik. Nah jangan, dia nggak akan menyalahkan keadaan, betul? Dia nggak akan mencari kambing hitam, karena yang dipikirkan Allah. Teman-teman, adik-adik saya yang harus ditinggal pergi oleh seseorang, dia nggak akan kemudian berhenti hidupnya gara-gara satu orang yang menyakitinya. Sayang, hidupmu hidupmu terlalu sayang jika harus berhenti gara-gara satu orang yang menyakitimu. Betul apa betul? Hatimu terlalu berharga, hidupmu terlalu berarti untuk dihancurkan sama orang yang menyakitimu. Jangan, gak boleh. Karena Aa lihat hari ini banyak orang yang trauma, yang gak bisa move lagi, gak bisa melangkah lagi. Ustadz, hidup saya sudah berakhir Ustadz.
Setelah dia menyakitiku, semuanya selesai, Ustaz. Usai, Ustaz. Ustaz, hidup saya usai, Ustaz. Gak. Ingat ya, ingat ya. Yang rusak rencanamu, bukan hidupmu. Yang hancur usahamu, bukan masa depanmu. Status hari Jumat itu tuh. Yang rusak rencanamu, bukan hidupmu. Yang hancur usahamu, bukan masa depanmu. Rencanamu boleh berakhir, boleh rusak, tapi hidupmu jangan, sayang. Bukan buat ibu, bukan buat adik-adik saya yang milenial ini mah. Usahamu boleh selesai, tapi masa depanmu tidak. Makanya jangan pernah menyimpulkan sesuatu yang terjadi dengan dirimu seakan-akan kamu hancur gara-gara orang yang menyakitimu. Betul? Kamu punya Allah, sayang. Bukan buat ibu. Ibu tidak merasakan sakitnya mereka, Bu. Ibu mah tidak merasakan sakitnya mereka. Sedang mencoba merasakan perasaan mereka. Sakit beneran, karena ada orang yang jadi nggak bisa move, nggak bisa lepas dari masa lalu, betul nggak? Padahal kata Hilman enggak, hidupmu nggak semenghancurkan itu. Ada orang bilang gini, aku teh ya selepas putus dari dia jadi nggak bisa makan apa-apa. Saya kan jadi prihatin kan. Saya bilang, sedalam itu? Iya, kenapa? Iya, karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi inget dia, lihat ayam goreng inget dia, lihat kobokan inget dia, karena makannya pakai kobokan terus mungkin ya. Ada yang bilang gini, aku tuh ya selepas putus dari dia jadi nggak pernah tahu jalan pulang. Semenyeramkan itu, saya bilang. Iya, kenapa? Karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Sakit. Makanya Ustadz, kalau hujan turun, iya hujan yang turun, tapi yang basah pipiku, Ustadz, karena air matanya yang turun. Udah, ingat Allah. Tadi kata ayat tadi apa? Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan, betul? Tidak ada yang sia-sia yang Allah hadirkan, betul? Berarti jawabannya, sayang, kenapa Allah memutuskan aku dengan dia? Karena Allah tahu dia bukan yang terbaik untuk hidupmu. Allah sedang menyiapkan orang lain yang jauh bisa membahagiakanmu daripada dia yang pergi meninggalkanmu, betul? Nah, itu jawaban orang yang ingat Allah, itu jawaban orang yang zikir, itu jawaban orang yang rajin doa sama Allah. Makanya Bunda, Teteh sayang, ketika hatimu disakiti, doa adalah jawaban yang bisa mengobati. Jangan pernah berhenti berdoa, dan jangan pernah berdoa untuk berhenti. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Status hari Sabtu itu tuh. Itu kan yang sering dilihat di TikTok itu kan. Sekarang keluar aslinya kan. Berarti sama kan ya? Ya gitulah. Suara yang di video sama asli sama kan? Takutnya beda orang gitu ya. Jadi Ustadz Hilman, jangan sakiti hatimu karena kurang apa? Doa dan zikir. Bunda, suami Bunda tuh manusia, betul? Bunda disakiti oleh suami wajar, dia tuh manusia. Makanya, tapi kena juga saya teh manusia juga, wajar juga saya marah, Ustaz. Iya wajar, saya nggak bilang Bunda nggak boleh marah, boleh. Emang saya bilang Bunda nggak boleh marah? Enggak. Saya cuma bilang gini, Bunda kalau suami mengecewakan Bunda boleh apa boleh? Boleh, dia tuh manusia.
Makanya ada yang bilang gini, Ustadz, gimana caranya biar suami kami nggak ada salah? Gampang, nikah aja sama malaikat. Karena yang tidak ada salah hanya siapa? Malaikat. Selama suamimu itu manusia, besti, ingat-ingat, selama itu juga kamu akan kecewa dengan apa yang dihadirkan. Berarti bukan karena suamimu yang buat kesalahan, mungkin hatimu yang berekspektasi tinggi dengan keadaan suamimu. Betul? Makanya orang yang rajin zikir, kuat zikir, gak akan membandingkan keadaan suaminya dengan keadaan suami orang lain. Betul? Orang yang ingat Allah, kuat zikirnya, kuat doanya, gak ada space, gak ada ruang untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Ibu sayang, jangan membandingkan suami ibu dengan suami orang lain. Udah pasti beda. Betul? Nggak usah jauh-jauh. Suami ibu sama AA, sama apa beda? Udah pasti itu. Sok, suami ibu sama AA, sama apa beda? Lebih cakep suami ibu atau AA? Tolong jujur ya. Pasti jawabannya lebih cakep suami ibu. Betul apa betul? Kenapa AA? Karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Itu jawabannya. Betul nggak? Ibu mau muji AA, Ahilman cakep amat, gak akan ngaruh buat hati saya. Ibu jangan berharap banyak sama saya. Saya sudah pasti nggak mau sama ibu. Kalau saya mau nambah lagi pasti milih-milih. Nggak mungkin milih yang kayak begini ya, pahit. Jarang rauh ya Allah. Makanya jangan bandingin, pasti beda. Betul? Orang yang kuat zikirnya, kuat doanya, nggak ada ruang di hati membandingkan sama orang. Betul? Karena semua yang Allah kasih adalah blessing terbaik yang Allah hadirkan buat dirinya. Betul? Makanya saat dia disakiti, apa jawabannya? Makasih ya Allah, Engkau ngasih aku kesempatan buat disakiti sama orang. Ternyata seenggak enak itu disakiti itu ya Allah. Bisa nggak Bunda bilang gitu? Jangan bohong. Bisa nggak? Gimana biar bisa? Doa dan zikir. Betul? Kan yang nenangin hati Allah. Betul? Yang jagain hati kita siapa? Allah. Yang lembutin hati kita siapa? Allah. Makanya Bunda bilang sama Allah atas semua yang Bunda rasakan. Manusia boleh menyakitimu, tapi Allah nggak akan pernah menyakitimu. Betul? Maka jangan sakiti hatimu karena apa? Kurang doa dan zikir kau. Yang kedua, jangan sakiti hatimu karena terlalu berharap banyak kepada manusia. Betul apa betul? Iya apa iya? Yang kedua, jangan sakiti hatimu karena terlalu banyak berharap kepada manusia. Bunda sayang, yang bikin kita jadi sakit itu karena terlalu berharap kepada manusia. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Capek. Betul? Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Status hari Minggu itu ya. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Coba Bunda sayang, Teteh sayang, tanyakan di hatinya, berapa banyak sakit hati yang kita rasakan karena terlalu berharap kepada manusia? Banyak gak? Banyak ya?
Terus kalau bunda tahu sesakit itu berharap kepada manusia, masih mau berharap banyak kepada manusia? Terus sama siapa dong berharapnya? Makanya ingat, rumah tangga yang sedang diuji, kadang bunda sering gini ya sama suami tuh, izin ya, ayah teh berubah tuh ayah, mama teh udah capek sama ayah teh. Coba saya tanya ke bunda, bunda bilang gitu ke suami, suami berubah apa enggak? Yang ada suami bilang begini, Ari kamu ngomong apa, paling gitu kan. Bunda teh udah tahu ternyata cerewetnya istri itu tidak akan merubah keadaan suami, tapi tenangnya hati istri akan membuat hati suami bunda berubah. Ustadz, kenapa hati istri yang tenang bisa membuat hati suami berubah? Karena hati istri yang tenang itu terkonek dengan Allah, sehingga Allah yang nanti membolak-balikan hati suami. Yang punya hati suami siapa? Yang menciptakan suami siapa? Kenapa bunda lebih banyak menuntut suami? Jangan ketawa ibu teh ya, mikir ibu teh ya, mikir ibu teh. Bunda teh tahu yang merubah suami teh Allah. Kenapa bunda nuntut ke suami? Capek, nggak ada gunanya, betul nggak? Bilang atuh sama Allah. Sudah berapa kali bunda ngadu sama Allah agar keadaan jadi baik? Udah berapa kali? Yang ada bunda bilang gini, ya Allah, gimana Allah aja? Udah pusing ya Allah. Jangan. Bunda saking hopelessnya dengan semua yang ada, ujungnya bunda kayak gitu sama Allah. Yang lucu kadang-kadang begini, ya Allah, hamba teh pengen punya suami yang soleh, tapi kayaknya nggak mungkin ya Allah. Bunda teh doa sendiri, jawab sendiri. Cek Allah teh, tugasmu itu minta, betul nggak? Yang jawab siapa? Allah. Tugas kamu itu doa, yang ngabulin siapa? Nah, hari bunda mah doa sendiri, jawab sendiri. Cek Allah teh hukum maneh we lah hari kitu mah atuh. Ya gimana kamu aja? Ya jangan begitu dong bunda sayang. Doa teh kudu yakin, betul? Doa tuh kudu kuat, betul? Sok dibuka surat Asy-Syura ayat 26. Kalau tidak salah ya, insya Allah benar. Surat apa? Asy-Syura ayat 26.